Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini dan melihat makanan-makanan yang ada di layar monitor. Nah, Anda pasti tahu ya apa yang akan saya bahas kali ini. Yap, ini memang ada kaitannya dengan makanan. Itu yang akan saya bahas kali ini tentang jejak buku resep masakan yang ada di Indonesia. Nah, ngobrolin soal resep masakan, tentu saja di Indonesia itu kan karena merupakan negara kepulauan dengan berbagai macam budaya dan juga penduduk, suku dan sebagainya. Nah, ini pasti ada banyak sekali resep masakan yang dimiliki oleh bangsa kita. Dan kita ngobrolin tentang makanan atau masakan Indonesia itu seperti apa, karena setiap daerah ini memiliki khasanah kulinernya tersendiri. Yang jelas sangat banyak dan bervariasi. Sayangnya dari sekian banyak makanan di Nusantara, tapi pencatatannya itu sangat minim guys ya. Nah, sejarah kuliner di negeri ini ternyata sangat sulit untuk dicari. Nah, ini berbeda ya dengan di negara yang lainnya, meskipun di Asia Tenggara seperti di Filipina atau di Thailand mungkin yang mulai ini untuk berikan atau membuat catatan tentang sejarah kuliner mereka sendiri. Tapi buku resep masakan yang muncul sejak zaman Hindia Belanda ini ternyata bisa digunakan untuk membantu melacak sejarah kuliner tanah air. Nah, ada sebuah buku yang berjudul Indisch Cookbook, Bevattende Voorschriften op de beste en voedigste en goedkoopste yang diterbitkan pada tahun 1872. Ini kemungkinan merupakan buku resep tertua di Hindia Belanda atau di Indonesia zaman dulu ya. Nah, buku ini diterbitkan di kota Nijmegen di Belanda. Tapi buku ini kurang populer dan jarang diperbincangkan. Baru pada awal abad ke-20 ada buku resep masakan yang judulnya Hollandse Tafel in die karya Y. Noordhoorn, tergolong cukup populer ya. Buku ini dicetak pertama kali tahun 1900 dan kemudian dicetak berulang-ulang setelah terbitan pertama. Nah, nggak kalah dengan pengarang buku itu ada Kathenius van der Meiden. Nah, ini boleh dikata tokoh kuliner yang hidup tahun 1860 sampai 1926 ini tersohor ya. Nah, Kathenius ini membuat sejumlah buku resep masakan. Salah satu yang terkenal adalah Nieuw Volledig Oost-Indisch Cookbook. Buku ini pertama kali diterbitkan tahun 1902, diperbaiki tahun 1915 dengan judul Groot Nieuw Volledig Indisch Cookbook. Di situ disebutkan ada 1381 resep masakan, juga termasuk di situ ada resep masakan Indonesia. Nah, cetakan keempat dari buku ini diterbitkan tahun 1925. Ini terdapat sejumlah masakan Nusantara loh ya. Nah, ada nasi liwet, nasi goreng, gado-gado, berbagai sambal, serabi, dan juga kue putu. Nah, Kathenius ini termasuk teliti dan tekun dalam mencatat resep-resep. Di dalam beberapa resep yang ada di buku itu juga disebutkan nama kota, suku, atau negara tempat asal resep itu. Nah, misalnya bebotok ayam Tegal, terus kemudian ada kue Bugis, ada juga kue apem Ceylon atau kue apem Sri Lanka. Nah, Kathenius juga menulis sejumlah buku ya, mulai dari masakan berbasis ikan sampai masakan vegetarian, dan tercatat ada 12 buku karya Kathenius ya. Dan pada masa itu buku resep masakan makin banyak dengan penulis yang tak kalah banyaknya juga. Ini di tahun 1930-an. Nah, mulai muncul penulis pribumi, salah satunya adalah karya Raden Ayu Adipati Aryo Rekso Negoro atau Raden Ayu Kardina Adi R.A. Kartini yang menulis buku
yang penuntun bab olah-olah atau buku untuk mengolah masakan ya gitu ya. Nah, buku yang ditulis tahun 1935 ini berisi resep-resep yang sering digunakan R.A. Kartini dan R.A. Kardina masa remaja. Nah, pada masa itu muncul kesadaran untuk menulis buku masakan dalam bahasa lokal ya, khususnya di sini bahasa Jawa. Dan kemudian pada tahun 1930-an boleh dibilang sangat langka buku resep masakan yang ditulis dalam bahasa Melayu. Balai Pustaka yang jadi penerbit zaman itu berperan dalam menerjemahkan buku-buku resep masakan berbahasa Belanda. Penerjemahan tak hanya dalam bahasa Melayu tapi juga dalam bahasa Jawa. Salah satunya ya buku olah-olah itu. Buku 2 jilid ini berbahasa Jawa dan merupakan himpunan resep masakan Belanda. Orang-orang yang menghimpun resep ini adalah R.A. Suwarsi. Nah, melihat gelar yang yang melekat di situ, di nama-nama itu, bisa disimpulkan ya, pembuatan buku resep ini masih dilakukan oleh kalangan bangsawan saja. Sementara kalau untuk orang Belanda, wadah ya, tapi untuk orang di luar orang bangsawan, ya jelas karena mungkin pendidikan mereka yang masih belum begitu bagus ya. Jarang yang atau hampir bisa dikatakan tidak terdengar ya. Nah, kemudian ada juga banyak sponsor dalam pembuatan resep masakan di fenomena yang lainnya. Perusahaan yang mensponsori pembuatan buku resep masakan antara lain Blue Band, Vilma, dan perusahaan Maizena. Buku-buku itu antara lain Blue Band Receptenboek, Eenvoudige Grondslagen van de Kookkunst, dan juga ada 100 Recepten voor Koningsmaizena. Nah, pada masa itu kita juga bisa menemukan banyak buku resep masakan Belanda yang diimpor langsung dari Belanda dan juga memenuhi kebutuhan orang-orang Belanda di Hindia Belanda. Nah, awal 40-an masih menemukan buku-buku resep masakan seperti membuat makanan yang tahan lama tahun 1940-an. Oke, setelah itu tahun 40 sampai 50 ini sangat sedikit buku resep masakan yang ditemukan, mungkin karena lebih terkonsentrasi pada perang ya. Dan kemudian buku berjudul buku masakan Tursina dibuat oleh Siti Mukmin sangat fenomenal dan terbit pertama kali tahun 1950-an sampai 1981 dan masih dicetak ulang hingga cetakan ke-21. Nah, dalam beberapa buku yang lain populer pada masa itu antara lain 2 jilid Pandai Memasak terbitan Kinta Jakarta. Terus kemudian penulisnya adalah Nyonya Rumah yang memiliki nama asli Yuli Sutaryana. Nah, dia tinggal di Bandung dan sampai sekarang masih mengisi ya di dapur kita di Harian Kompas. Jadi gitu. Ya, seenggak-enggaknya saat ini sudah semakin banyak ada buku yang sudah ditulis dengan edisi yang bagus, kemudian dengan cetakan yang bagus pula ya, dan juga sudah ditambahi dengan dengan tambahan-tambahan keterangan-keterangan tentang sejarah dari makanan itu dan juga daerah tersebut. Dan mudah-mudahan Anda juga ikut melestarikan, barangkali ada yang berminat tentang makanan atau dunia kuliner. Oke, makasih udah gabungan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.